Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mungkin saya jarang upload video teknik, lagi ngamatin juga. Terus juga pengen sedikit ngasih wawasan ya, berbagi wawasan kita gitu tentang apa yang terjadi lagi saat ini. Kalau saya sih tidak bicara tentang bagaimana suasana media gitu, suasana media yang sangat pam gitu, suasana media yang begitu gaduh gitu kan tentang ABCD ya kan, sampai ngomongin karantina, lockdown, wah segala macam dah tuh. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan di sini itu ada beberapa poin juga dari video yang kemarin tuh, lanjutan juga, karena video kemarin sempat di set gitu kan, dia agak sedikit dianin sama pihak YouTube karena ada judulnya yang salah gitu, judul yang kurang tepat lah ini. Nah, kita lanjut pada situasi hari ini tentang sejarah nih, masih sejarah dari poin-poin sejarahnya aja apa yang terjadi. Jadi ada masih 3 juga saya jelasin. Kemarin tuh bicara tahun 65, 98 sampai sekarang nih ya kan 2020. Nah, di tahun itu perlu saya jelasin juga, di tahun 65 itu ada permasalahan ideologi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Jadi ada ideologi itu di dunia itu ada 2 tuh kan. Ada ideologi itu di dunia itu ada 2. Yang pertama itu adalah ideologi liberal dan komunis ya kan gitu. Nah, di dua ideologi itu yang sangat pengaruh di dunia gitu. Nah, atau ideologi itu ibarat satu kayak sistem yang ada di dunia juga itu, satu paham ideologi, pemahaman, sistem, aturan, pokoknya gaya hidup. Nah, itu semuanya sama tuh, ada 2 cara pandang. Jadi kalau kita baca bukunya Muhammad Kutub, saya ambilin dulu ya. Nah, masa itu jahiliyah mah ini nih tentang Muhammad Kutub ini, nanti agak terbalik. Ini jahiliyah masa kini, ini buku tahun, ya saya baca tahun 2000-an lah. Ini 94, buku ini 94, udah lama banget. Nah, nanti bicara ideologi tuh, atau buku tentang ideologi juga ada, tampil sapat juga ada. Nah, cuman poin dasarnya apa yang terjadi di dunia ini hari ini, perangan timur dan barat. Jadi dari sejarah pun pasti bicaranya timur dan barat. Nah, di tangan kita tuh abad 21 ya. Di abad 20 juga sama, perang timur dan barat gitu kan, antara Uni Soviet dan Amerika juga gitu kan. Terus ada juga yang zaman Nabi, sebelum Nabi lahir itu ada Persia sama Romawi. Nah, yang baratnya itu adalah Romawi. Terus kalau timurnya itu Persia. Nah, kalau sekarang barat itu Amerika, timur itu Cina gitu kan, komunis gitu. Kalau dulu zamannya, waktu zaman Romawi itu sebutnya pahamnya tentang idealisme. Nah, terus timurnya pahamnya Persia itu kolektivisme. Itu salah satu pendirinya Aristoteles ya kan. Nah, dari dua ideologi ini di dunia itu emang selalu dari dulu emang suka bertarung. Kalau kita baca sejarahnya itu selalu bertarung tentang keadaan, atau gak bicara ekonomi, tentang kekuasaan, atau grand design baru, sistem dunia penataan baru. Dia pasti membuat kayak gitu. Dia siapa sih pelakunya sendiri? Ya pelakunya sendiri menurut kacamata ini sih ya, yang keladinya Yahudi juga gitu kan, Yahudi juga yang keladinya, karena dia juga sih yang membuat satu paham ideologi di belah 2 ini. Dia juga sama aja ya. Kalau baca bukunya Mike Ediman itu
Michael Demon kalian bisa searching juga Michael Demon itu siapa, bukunya lumayan tebal itu. Zeus, kalau di Indonesianya kehendak manusia atau kehendak Tuhan gitu, kehendak, pokoknya itu ada bukunya Michael Demon. Kalau bicara sejarah Yahudinya, bagaimana dia buat suatu paham ini paham itu, nah dia mempelajari benar-benar. Nah, jadi kondisi yang saat ini itu terkait sama dua ideologi itu, dua sistem dunia itu, dua cara berpikir dunia itu, dua ideologi itu yang sangat sangat kental itu yang terjadi. Dan setiap ada Indonesia sendiri, setiap ada pergeseran ideologi, misalnya kita arahnya ke timur gitu kan, ke timur, pasti ketika mau merubah kita geser ke barat, pasti ada sesuatu yang terjadi lagi. Seperti ini tahun 65, kalian bisa baca sejarah tahun 5 seperti apa. Nah, terus tahun 98 apa yang terjadi, pasti pergeseran ini juga sama. Dan terus sampai sekarang terjadi. Emang kemasannya berbeda-beda. Ada dulu masih tahun 65 ideologi, tahun 98 krismon ekonomi. Nah, tahun sekarang adalah penyakit lah. Saya nggak mau ngomongin kata itu, takut saya disentil itu atau virus lah gitu. Jadi ada segmen lain gitu, segmen lain. Dulu kalau ideologi yang bermain adalah aparat. Terus dulu yang kalau 98 itu yang bermain adalah orang ekonomi. Tapi nah, terus yang ini juga sama, semuanya sama. Sekarang kedokteran bermain, sipil apa, ada instansi-instansi yang bermain, entah gitu apa, pengalian apa. Tapi untuk Indonesia sendiri itu, kita tuh punya paham, namanya paham apa, non blok ya kan. Kita tuh non blok sebenarnya, tidak ke timur tidak barat. Tapi memang kondisi negara non blok seperti ini, seperti kita selalu mengalami kejadian-kejadian yang seperti ini. Ketika kita harus geser ke barat, berubah. Ketika kita ke timur, ya begini, ya begitu. Semua ada satu kepentingan yang berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang timur dan barat, apakah di timur dan barat itu ada di Al-Quran? Kita sebagai umat muslim, ya ada. Coba kalian bisa baca tuh di surat Al-Baqarah 177 ya kan, 177 Al-Baqarah surat kedua ayat 177 ya. Nanti kalian buka sendiri, itu bagaimana tentang kita nggak boleh menghadapkan ke timur dan barat gitu kan. Nah, bisa juga dipahami juga, jangan kita berpandangan dan bersikap hidup itu gaya barat, gaya timur gitu, gaya timur. Tapi kepada siapa berimannya kepada siapa? Kepada Allah, kitab Allah, Nabi Muhammad itu, yakni itu kita harus berpandangan itu dengan ilmunya Allah gitu kan. Seperti kita baca Al-Quran, kita pemahaman kita Al-Quran bagaimana, seperti Nabi Muhammad belajar Al-Quran gitu guys. Ketika Allah ngasih ke Jibril pun Al-Quran juga kan, ke Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi mata rantai hubungan kita terhadap Nabi yang kita cintai itu menjadi panutan kita, yaitu Al-Quran gitu. Jadi bagaimana hari ini terjadi, itu sudah seperti digambarkan, pasti keadaannya seperti ini kalau kita itu tidak punya pandangan dan sikap hidup kita terhadap satu ideologi itu, dan kita gampang terkontaminasi dengan keadaan. Mungkin itu aja dari saya, dari perspektif saya, agar nggak terjadi salah paham. Kurang lebih itu ya dari saya. Mungkin saya banyak perkataan yang salah atau pemahaman yang kurang tepat, saya mohon maaf ya kan. Hanya itu yang bisa saya kasih malam ini. Next day kita akan mengurai lagi berapa hal tentang masih bicara situasi mungkin ya, situasi. Terus besok ada pembahasan tentang hal yang sangat, menurut saya sangat sedikit ceritanya hampir sama, hanya kondisi versinya aja yang berbeda gitu, pemainnya aja berbeda, ceritanya sama tapi permainnya, objeknya sama aja semuanya. Itu aja dari saya, mohon maaf, nanti kita lanjut, udah hampir 10 menit. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.